Dimanapun saat ini Anda berada, baik yang sedang monitor maupun yang sedang memulai aktivitas pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa menjalani dengan baik. Yang sedang monitor segera menemukan potensi potensi dan peluang untuk bisa taking profit. Memulai aktivitas trading pada pagi hari ini, saya coba untuk membuat satu gambaran ilustrasi pemetaan yang berkaitan dengan pergerakan harian, pergerakan XO hari ini, bagaimana potensi ke depan, di mana titik entry yang tepat nantinya, bagaimana cara kita melihat arah yang lebih dominan. Tentu tidak lupa kita membuka di time frame yang lebih besar, di time frame D1 untuk melihat secara umum bagaimana candle-candle terakhir dibentuk di sana. Perhatikan kemarin sudah kita sampaikan bahwa arah kecenderungan utama memang masih naik, tetapi pada akhir candle sudah mulai menipis, buyer sudah mulai menipis. Ya, namun demikian tetap kita waspadai mengingat tekanan buyer masih ada sampai di sana yang sebelumnya ini. Kemudian ditolak oleh seller, sehingga apa yang bisa kita dapatkan tentu buyer harus wajib kita waspadai dengan penolakan sellernya, dan ini bisa menjadi pertanda akan berbaliknya arah dari naik menjadi turun ya. Tapi ternyata kemarin sempat turun juga panjang, ditolak lagi oleh buyer sehingga dominan warna hijau. Perhatikan high dan low-nya. Yang kemarin perhatikan high dan low-nya. Yang high-nya perhatikan ini dari sebelumnya di harga ya 17.95, kemudian yang kemarin turun menjadi 17.93. Artinya kekuatan buyer atau tekanan buyer makin berkurang. Berikutnya kita lihat low-nya dari yang pertama ini 17.80 yang sebelumnya, kemudian menjadi 17.76. Jadi ada penurunan yang cukup besar dibandingkan hari sebelumnya. Dari informasi ini minimal kita bisa menarik satu gambaran bahwa buyer betul-betul sudah mulai berkurang kekuatannya, sekarang berganti kekuatan menjadi seller. Meskipun masih ditutup dengan volume warna hijau, yang penting kita sudah paham, tahu informasi, tahu secara umumnya. Kemudian di sebelah kiri juga ada level psikologi yang tidak dilewati oleh buyer pada hari kemarin khususnya. Maka saya bisa menarik kesimpulan hari ini akan banyak bergerak turun daripada naiknya. Nah, bagaimana nanti menempatkan posisi untuk entry-nya, maka jangan lupa mengikuti dinamika pasar yang ada dengan time frame yang lebih kecil. Oke, saya coba untuk menghapus di time frame yang daily, kita masuk di time frame H1 yang lebih detail di sana, menemukan bagaimana nanti peluangnya. Perhatikan yang terdekat dari pandangan kita secara visual. Ya, kalau kita lihat secara visual, arah kecenderungannya yang lebih tampak di sana. Kalau saya mulai dari sini, ya, perhatikan low dan high-nya, perhatikan low dan high-nya. Oke, kemudian naik lagi. Dari garis yang kita buat ini, yang tentu yang terdekat dari arah pergerakan yang lebih cenderung, lebih dominan di mana, ya, dengan tidak mengabaikan arah kecenderungan utama, kita melihat yang terdekat
yang berpotensi lebih besar, tentu pergerakan dari high dan low kita perhatikan. Ya, ini adalah high-nya, ini adalah high-nya, kemudian di sini adalah high-nya yang terakhir kemarin. Kemudian low-nya kita perhatikan di sini. Nah, sorry. Ya, low-nya kita perhatikan. Secara sekilas kita bisa menarik garis bahwa arah kecenderungan ini menuju ke bawah. Ya, arah kecenderungan menuju ke bawah. Namun demikian tetap nanti harus kita perhatikan bagaimana dinamika pasar yang terdekat dari runningnya. Toh sekarang juga baru 2 candle bergerak, kemudian masih harus diuji di area level psikologinya, di mana itu kita bisa lihat di level psikologi dulu yang terdekat di sini. Ya, kita bisa uji dulu kalau nanti turun, apakah nanti akan mampu untuk breakout atau tidak. Ya, setidaknya ini juga berdekatan atau setidaknya ini bersinggungan dengan area retracement-nya, ya, persis berdekatan dengan area retracement-nya. Sehingga harus diuji di area 1784 kalau dia memang betul-betul punya kekuatan yang ekstra untuk mendorong buyer. Kemudian berikutnya nanti akan diuji kembali di level psikologi. Yang pertama tadi akan diuji di area retracement di 17, ini retrace-nya 1784 titik sekian, kemudian akan diuji kembali di level psikologinya 1780, sekian. Ini bisa bertindak sebagai supportnya. Bagaimana kita mengambil posisi buy maupun sell? Ya, tempatkan ketika dia sudah mulai breakout dari retracement, ya, dan setidaknya lebih di bawah daripada retracement-nya, ya. Kita bisa ambil posisi di sana atau di posisi running ketika ada koreksi naik kita bisa manfaatkan untuk entry sell di sana. Targetnya jangan terlalu jauh, ambil yang terdekat dulu di area retracement. Kemudian kalau misalnya masih kuat nanti breakout, ya kita bisa ambil posisi di sini. Ya, kita bisa ambil posisi sell jika betul-betul nanti breakout di sana. Kemudian bagaimana kalau misalkan nanti terus turun? Nah, di area level psikologinya, di area level psikologi kita bisa manfaatkan dulu untuk koreksi. Ya, kita bisa taruh buy limit di sana untuk mengambil peluang yang cepat. Tetapi jangan lupa karena sudah melewati, sudah mendekati area level psikologi, ini berpotensi akan lanjut turun. Ya, sehingga nanti kalau misalkan betul-betul kuat, ya kita bisa antisipasi, kita bisa manfaatkan dengan sell stop di sana. Atau kita bisa menunggu, ya ini ilustrasi saja, kita bisa menunggu dengan breakoutnya dulu. Kalau sudah breakout, ya kita bisa entry-kan sell kita di sana. Tentu jangan lupa setelah kita entry, setelah kita memasang posisi kita, nomor satu yang harus kita pertimbangkan adalah di mana kita menaruh resiko kita. Ya, sering sudah kita sampaikan bahwa resiko bisa berada di area support resisten, bisa berada di 1-2%, atau bisa di antara 400-500 pip. Ya, silakan nanti diuji sendiri, silakan nanti ditempatkan sendiri.
itu hanya sebagai satu bentuk pertahanan atau perlindungan terakhir kita ketika market betul-betul berbalik dengan cepat. Namun demikian ketika dalam perjalanannya ya nanti bisa kita lakukan recovery ya seperti mana kita sering sampaikan, sering kita berikan contoh-contohnya. Ya tergantung bagaimana nanti kita mengaplikasikan. Kemudian kalau berbalik bagaimana? Iya, di area retracement ini kan bisa diuji nanti. Di area retracement ini kita bisa uji. Kalau nanti di retracement ini tidak bisa breakout dan mulai memantul, mulai berbalik ke atas, ya, maka harus diuji dulu di level psikologi yang di sini. Harus kuat naik dulu, harus melebihi level psikologinya di sini. Ya, di antara di kisaran 177 ini bisa jadi resisten yang terdekat 1788 titik sekian ya untuk menguji nanti kalau berbalik sewaktu-waktu berbalik. Kemudian kalau nanti kuat bagaimana? Di sebelah kiri masih ada level psikologi harus diuji di sana. Berikutnya kemudian terakhir di sana. Kalau sudah breakout kuat jangan dilawan, ikuti arah saja. Tinggal kita nanti triggernya kita cari sendiri, tergantung kondisi pasar. Jadi trigger itu tidak harus dengan dua syarat, tidak harus dengan penolakan. Lihat kondisi terkini, bagaimana dinamika pasarnya. Semuanya bisa berlaku. Yang terpenting selalu memahami level psikologinya, selalu memahami di mana candle utama itu mulai mendominasi. Ketika candle terakhir nanti membentuk satu candle yang merah panjang, bahkan lebih panjang lebih rendah dari retrace-nya, maka bisa dipastikan akan lanjut turun. Sebaliknya ketika candle terakhirnya kuat naik dan tentu lebih jauh dari level psikologinya, maka perlu kita waspadai, buyer akan makin kuat nanti mendorong. Ini adalah gambaran ilustrasinya, kelihatan ruwet, nanti silakan diterjemahkan sendiri dengan gaya kita sendiri. Yang terpenting pahami struktur candle yang terdekat. Lihat candle 3 terakhir aja, bagaimana dia berpengaruh. Kalau seperti ini bagaimana? Nah seperti ini masih akan turun meskipun belum kuat, karena sudah mulai berubah arah, mulai berubah warna, kemudian ada konfirmatornya. Meskipun masih berada di area retracement. Yang kita sampaikan adalah peluangnya, masih ada peluang untuk turun, bukan berarti terus-menerus. Ini yang harus paham. Kemudian jangan juga jadikan sebagai dasar utama untuk kita entry-nya. Dasar utama apa? Maksudnya di technical jangan menjadi satu-satunya dasar kita untuk entry dan meyakini semuanya, karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang mutlak. Paling penting yang sering kita sampaikan, bagaimana cara kita bisa recovery, bagaimana cara kita membatasi kerugian dengan risk manajemennya. Ya, tanpa ini diterapkan dengan baik, ya, sejago apapun kita analisis, sejago apapun kita menganalisa, tidak akan ada gunanya. Pasti nanti akan jatuh kalau kita bermain dengan resiko yang tinggi. Ya, karena itu tetap prioritaskan recovery atau risk manajemennya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu sekilas, minimal ada gambaran di sana. Ya, terkait dengan triggernya, semua orang punya cara, semua orang punya batasan untuk menentukan sendiri. Selamat pagi dan salam profit, dua arah.